Mengenal Gereja Basilika Agung Santo Yohanes Lateran. Basilika Santo Yohanes Lateran mempunyai nama lengkap Basilika Agung Sang Penebus atau Juru Selamat Maha Kudus dan Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Penginjil di Lateran. Bangunan ini terletak di luar Vatikan dan diberkati oleh Paus Silvester pertama November tahun 324. Basilika Lateran, gereja katedral Uskup Roma yang sekaligus menjabat Paus, merupakan induk gereja paroki bagi umat Katolik sedunia. Basilika Agung Sang Penebus Maha Kudus di Lateran adalah gereja pertama yang dibangun setelah 3 abad lebih penganiayaan kaisar-kaisar kafir Romawi. Basilika ini termasuk basilika paling tua dan utama, serta merupakan salah satu dari 4 basilika agung atau patriarkal di Roma bersama Basilika Santo Petrus, Santa Maria Maggiore, dan Santo Paulus. Wisma Lateran dulu merupakan istana keluarga Laterani dan kemudian menjadi tempat kediaman Fausta, istri kedua Kaisar Konstantin sebelum menjadi Domus Dei atau rumah Tuhan saat diberikan kepada gereja oleh Konstantin sekitar tahun 311 pada masa pemerintahan Paus Matiades. Di lapangan depan istana Lateran ada obelis granit merah, obelis terbesar di dunia yang didirikan Tutmosis III di Kamak dan dibawa ke Roma oleh Konstantin II tahun 357. Setiap paus mulai Matiades berdiam di Lateran hingga Paus Clemens V yang pada tahun 1309 memindahkan tahta kepausan resmi ke Avignon, Prancis. Basilika Lateran mula-mula didedikasikan pada Yesus Sang Juru Selamat atau Basilika Salvatoris dan didedikasi pada Santo Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil datang kemudian akibat biara Benediktin, Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Penginjil yang bergandengan dengan basilika, dan anggotanya diberi tugas memelihara Basilika Lateran. Keindahan Basilika Lateran atau terkenal sebagai Basilika Aurea atau gereja emas memicu serangan kaum Visigoth tahun 408 dan Vandal tahun 455 yang merampok seluruh harta dan barang berharga Lateran. Santo Leo Agung yang hidup 440 sampai 461 menjadi paus, merestorasinya sekitar tahun 460 dan kemudian direstorasi lagi oleh Paus Hadrian pertama yang jadi paus tahun 772 sampai 775. Namun pada tahun 896 hampir seluruhnya hancur oleh gempa bumi yang dahsyat. Bangunan baru yang berdimensi sama dengan bangunan lama bertahan selama 400 tahun
sampai ia terbakar hancur pada tahun 1307. Dibangun kembali Paus Clement V, yaitu tahun 1305 sampai 1314, dan Yohanes 22, yaitu tahun 1316 sampai 1334. Ia kembali terbakar habis tahun 1360. Namun dibangun dan direstorasi kembali oleh Paus Urbanus V yang menjadi paus tahun 1362 sampai 1370. Paus Gregorius X yang menjadi paus tahun 1370 sampai 1378, hingga Sixtus V yang menjadi paus tahun 1585 sampai 1590. Ada 6 makam paus dalam basilika itu. Sebenarnya ada sekitar 12 makam paus lain, serta sejumlah paus yang makamnya kurang dikenal. Namun semuanya musnah akibat kebakaran tahun 1307 dan 1360. Sisa-sisa jenazah makam yang terbakar dikumpulkan dan dimakamkan ulang dalam Polyandrum. Hanya Sakropagus Helena satu-satunya makam yang selamat dari amukan api kebakaran Lateran. Saat Paus kembali ke Roma dari Avignon tahun 1377, Basilika Lateran ditemukan porak-poranda akibat kurang perawatan. Paus Martin V tahun 1417 sampai 1431 serta paus-paus penggantinya melakukan perbaikan-perbaikan basilika dan istana Lateran, namun tidak mendiaminya lagi. Paus berdiam di Basilika di Santa Maria yang terletak di Trastevere, dan kemudian di Basilika di Santa Maria Maggiore, hingga akhirnya di Istana Vatikan hingga kini. Di altar tinggi Lateran terbuat dari kayu cedar dan bukan batu seperti umumnya, tetapi terdapat santo santa yang dimakamkan di bawahnya, serta dipercaya merupakan meja perjamuan terakhir asli. Kini suatu altar marmer yang lebih besar meliputinya, sekalipun altar kayu asli masih nampak. Di bagian atas baldacchino tersimpan kepala Santo Petrus dan Santo Paulus, harta terutama basilika. Di kapel pribadi Istana Lateran Santa Santorum yang terhubung terdapat skala santa atau anak tangga suci. Tangga kayu yang meliputi anak tangga marmer putih Praetorium Pontius Pilatus dari Yerusalem yang dinaiki Yesus saat pengadilan kasihnya yang tersalibkan, dan tetes darah Yesus masih tampak di bawah kaca pelindung tangga marmer, dibawa ke Roma oleh Santa Helena. Seperti Basilika Lateran, hendaknya kita senantiasa bertobat, membangun hati kita kembali, apapun kesalahan dan dosa yang dilakukan, agar sinar kecemerlangan saat baptis memancar dan kasih Yesus tak tersalibkan kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menjalankan sejarah keselamatan ini di tengah-tengah manusia,
dengan belajar dari Santo Santa dan belajar dari tempat-tempat kudus. Amin.